Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya ingin melakukan unboxing sekaligus nanti mungkin sedikit testing dari batu asah, paket batu asah yang ada di depan saya ini. Jadi ini adalah batu asah corundum ya, tapi isinya itu ada beberapa paket selain batu asah ya. Jadi coba kita lihat dulu sebentar. Nah, ini paketnya seperti ini. Yang pertama kita dapat batu asah yang grade 3000 8000 ya. Yang pertama. Terus selanjutnya kita dapat batu nagura. Jadi ini batu ini fungsinya bukan untuk meratakan batu ya, tapi ini untuk membersihkan batu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Terus kita juga dapat ini adalah ini apa namanya, untuk alat bantu untuk ngasah ya. Jadi ini guide, sudut guide gitu ya. Apa sudut guide? Alat bantu untuk supaya kita tetap konsisten sudutnya ya waktu ngasah. Saya lupa namanya yang benar apa. Nanti kita cek. Terus kita dapat batu yang kedua di wrap dalam bubble wrap ya. Nah, ini yang grade-nya 400 dan 1000. Dan terakhir kita dapat tatakan untuk batu asah. Nah, ini dia, kita buka. Nah, ini ada tatakan batu asah. Nah, jadi jumlah barang yang didapatkan dalam paket pembeliannya itu ada sekitar 5 barang ya. Ada 5 barang. Ini ada guide untuk sharpening. Terus ini ada batu nagura. Terus ada 2 batu asah corundum dengan grade 400.000 dan 3000 8000. Dan terakhir kita punya tatakan untuk ngasah ya. Ini terbuat dari bambu ya teman-teman. Ya, ini materialnya bambu dan di bawahnya ada karetnya ya. Jadi ini tidak akan slip. Selain itu tiap batu juga dilengkapi karet tambahan juga ya. Dan ini bisa dimasukkan seperti ini. Jadi benar-benar mantap ya, tidak akan bergeser pas waktu ngasah. Karena kita ada 2 karet-karet. Pertama untuk memastikan batu asah di tatakannya itu nge-grip ya. Terus yang kedua, tatakannya nge-grip ke bagian bawahnya. Kita buka aja ya plastiknya. Nanti kita akan coba tes batu ini untuk pakai ngasah. Jadi kenapa saya beli batu corundum ini? Karena saya ingin nyobain secara langsung seberapa bagus sih batu corundum Cina ini, yang sangat populer karena katanya sih daya gerusnya bagus. Kita akan melakukan pengetesan ya. Kita akan coba asah pisau di batu corundum ini. Ini batu yang ini tadi sudah saya sempat rendam. Batu corundum yang kita akan pakai ngasah kali ini itu termasuk yang harus direndam dulu teman-teman. Yang ini sudah direndam, yang ini belum, saya tunjukin ya. Tuh, mungkin nggak tahu kelihatan atau nggak di kamera. Dia itu sangat meresap air ya. Jadi dia perlu direndam mungkin sekitar 10-15 menit dulu sebelum digunakan. Sama juga nih batu yang untuk naguranya sendiri, harus direndam dulu.
Nah, untuk pengetesan kali ini eh, saya tidak menggunakan guide ini ya, karena saya belum pernah coba juga, nggak tahu hasilnya seperti apa. Jadi yang kita akan coba tes itu cuma batunya aja. Terus saya juga tidak pakai dudukan yang ini ya, karena saya lebih suka model nyiram air kayak gini ya. Eh, Kalau pakai ini harus pakai alas lagi, terus semprotan air. Kalau saya lebih prefer yang mereka kayak gini. Terus untuk tesnya kita akan menggunakan pisau yang ini ya. Yang sebelumnya pernah saya coba juga di Batu Asa Bogor. Yang saat itu saya kesulitan dapat bur ya untuk awalnya. Ini pisaunya sudah saya set tumpul ya. Jadi kalau kita kayak gini tuh udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Jadi kita akan coba tes di batu korundum ini. Burnya langsung dapat teman-teman. Batunya memang sesuai dengan perkiraan, sangat gerus. Ini burnya langsung dapat, cuma belum merata. Ya, saya sudah dapat bur dari semua bagian pisau ini. Jadi ini kita bisa langsung balik. Tapi sebelumnya kita bisa coba gunakan batu nagura ini ya teman-teman. Jadi nggak tahu apakah ini terlihat atau tidak ya. Nah di sini tuh ada yang hitam-hitam itu. Nah fungsi dari batu nagura ini adalah untuk membersihkan kotoran ini. Jadi kotoran bekas asahan kita bisa bersihkan dengan cara seperti ini. Tuh, sudah bersih kembali ya. Kita balik.
sudah dapat bur juga, jadi kita bisa langsung balik lagi untuk membersihkan burnya. Kita tes ya setelah kita asah di grade 400 ya teman-teman. Oke, basah, udah kembali ya, ketajamannya udah kembali, tinggal kita rapiin aja. Nah, ini kita akan lanjut ke grade 1000. Jadi kita tes lagi ya setelah di grade 1000. Ya, sedikit lebih
lebih lancar ya. Mungkin nanti kita coba pengetesan akhirnya aja ya, karena ini basah kertas nih. Kita lanjut ke batu berikutnya yang ke 3000 dan 8000. Tapi sebelumnya kita akan bersihkan dulu batu ini dengan batu nagura. Kita lanjut ke yang grid 3000 nya. Ini yang warna merah ya.
tes ketajaman lagi ya, setelah kita selesai ngasah di yang grade 8000. Sangat tajam dan kayaknya sih cukup halus ya ketajamannya itu. Oke, mungkin nanti kita ambil kesimpulannya setelah saya beres-beres semua ini ya. Oke, sekarang kita akan coba tes ya ketajaman setelah pisau ini diasah di batu asah korundum. Ini baru diasah aja ya, belum saya stropping. Hasilnya seperti apa? Hasilnya sih menurut saya tajam, halus, tapi memang belum seperti kalau kita ngasah di batu finishing ya. Tapi kita coba stropping dulu ya. Mudah-mudahan mungkin makin halus ya. Karena di stropping saya ini ada komponnya. Jadi mudah-mudahan bisa menghaluskan mata pisaunya. Ya, sudah saya stropping. Kita coba ya. Nah, setelah di stropping baru terasa halusnya. Oke, kesimpulan untuk batu asahnya ya teman-teman. Sebentar. Jadi kesimpulan untuk batu asahnya, menurut saya sepakat dengan sebagian besar yang sudah mereview batu asah korundum Cina ini. Saya sepakat kalau grid yang ada di batu asah itu kayaknya tidak mencerminkan grid yang sesungguhnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan contohnya yang grid ini ya. Contohnya batu dengan grid yang 3000 ini, feel waktu ngasahnya itu tidak seperti ngasah di batu 3000. Terus hasil asahannya juga tidak seperti di hasil batu 3000 yang pada umumnya. Cuma yang saya simpulkan salah satu ya mungkin gini lah. Kita ambil apa kelebihannya. Kelebihannya dua batu ini sangat abrasif. Saya yang kesulitan dapat bur ya di batu asah Bogor menggunakan batu asah korundum ini nggak ada kesulitan sama sekali. Jadi sangat abrasif. Mau yang grade-nya yang 400.000 atau 3.000, 8.000 semuanya abrasif. Terus hasilnya juga bisa tajam. Lumayan halus hasilnya kalau kita bisa stropping dengan stropping yang ada komponnya. Tapi memang tidak sehalus seperti di batu asah finishing. Jadi cocoknya mungkin setelah ngasah di sini tetap kita harus pakai batu finishing yang lain. Karena 8000 yang ini itu bukan 8000 ya. Jadi mungkin masih kita bisa finishing di batu asah alam, misalkan di batu asah Bogor yang 6000, 8000 atau pakai batu asah goldfish itu masih bisa. Nah, sekarang kesimpulan akhir. Batu ini, paket batu ini semuanya ada 5 ini ya. 5 barang. Jadi ada 2 batu, 1 guide sharpening dan 1 batu nagura. Ini saya beli dengan harga 180.000. Ya mungkin bukan 180.000, 178.000, tapi ya anggaplah 180.000 ya. Nah, kalau kita beli satuan ya, batu yang ini itu kisaran harganya 40 sampai 50.000. Ambillah 50.000 lah ya. Dua ini 100.000.
Terus batu nagura ini kalau kita cari itu harganya mungkin 25.000. Terus yang guide sharpening ini bisa dapat harga yang 10 ribuan. 10.000 sampai 15.000 lah ya. Ada. Nah, jadi di total mungkin ini 100.000 tambah 2 ini 135.000. Saya beli 180.000. Jadi mungkin harga tatakan ini adalah 45.000. Nah, kira-kira itu aja sih. Apakah menurut teman-teman ini worth it ya 45.000 yang ini? Tapi menurut saya sih, oh ya belum dihitung mungkin yang ini karet ini ya. Karena kalau beli satuan ini saya nggak yakin dapat karetnya ya. Nah, tinggal dihitung kalau beli satuan kira-kira dapat lebih murah atau enggak. Terus ya kayak tadi mungkin saya nggak pakai yang ini, tatakannya saya nggak pakai, tapi mungkin buat sebagian orang tatakannya ini berguna karena ini tatakannya bagus betulnya. Tadi ini ngepas dan tidak akan goyang ya karena ada karet di bawah dan karet di sini. Kalau saya sih kemarin kenapa beli ini karena beli yang satuannya itu agak susah waktu kemarin lagi nggak ada stoknya. Yang stok lagi nggak ada di stok ini, dan produk yang ini itu cukup laku ya, cukup populer. Jadi ini saya lihat di Tokopedia dia laku 1.000 pieces lebih, di Shopee dia laku 600 pieces lebih. Jadi ini udah laku 1.600 lebih ya. Jadi ini sangat laku paketan ini dan saya pengen nyoba ngetes dan ternyata emang hasilnya lumayan bagus untuk batu asahan awal. Tapi kalau untuk hasil yang lebih halus lagi, teman-teman tetap butuh batu asah finishing. Jadi itu kesimpulan dari saya. Kesimpulan saya kalau menurut saya ini semuanya paketnya cukup oke. Apalagi inilah batu nagura ya. Penting gak penting karena ngasah di batu asah korondum ini kecenderungannya ini bakal kotor ya batunya sama sisa-sisa asahan. Jadi kalau kita nggak punya batu nagura untuk ngebersihin itu agak repot ya. Awal-awal mungkin waktu ngasah nggak apa-apa, tapi nanti pas waktu ngasah berikutnya itu akan ngaruh ke hasil asahan. Nah kalau memang teman-teman nggak punya batu nagura, memang teman-teman bisa ngebersihin pakai amplas bekas ya. Tapi kalau ada batu nagura itu lebih baik. Oke, mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan di video kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.